Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, shalom buat semuanya. Lama kita tidak bertemu dan kini kita bisa berjumpa kembali dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan. Saya Pendeta Jordan Joko Dwi Karyanto akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan semua ada dalam sukacita yang luar biasa. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Itu saya ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti kita akan baca, saya akan bacakan dan kemudian saya mencoba untuk menjelaskan ayat per ayat untuk kita semua belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena anugerah dan kasih setia Tuhan itu luar biasa. Bahkan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan kesetiaan Tuhan terbukti hingga sampai hari ini dan seterusnya. Kami ada dalam perlindungan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan. Bahkan semua yang bisa ikut dalam ibadah kali ini, karena kami diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat sukacita yang melimpah. Bersyukur berikan semua kami pewahyuan, roh hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kebenaran firman yang kami akan pelajari bersama, itu benar-benar kami akan dapat menangkapnya secara utuh. Karenanya beri kepada kami kecerdasan spiritual, bahkan juga kecerdasan intelektual kami. Sehingga apapun yang kami dengar malam hari ini tidak ada yang lalu begitu saja. Tetapi kami diberkati oleh firman, dan juga firman Tuhan jadi berkat buat kehidupan kami, dan juga banyak orang yang mendapat berkat melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Ya, saya akan mulai dari ayat 14 hingga nanti akan dapat penjelasan ayat-ayat yang selanjutnya. Ya, Mazmur 91 ayat 14 berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Jadi Tuhan sedang berkata kepada pemazmur, penulis Mazmur ini, bahwa orang tersebut, yaitu Daud, adalah pribadi yang hatinya melekat kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata juga, maka aku Tuhan akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau Anda dan saya memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, maka kita tidak sekedar tahu tentang Tuhan, tapi akan mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Juru selamat, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang maha kuasa. Bahkan Yesaya menyebutnya Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib. Coba bayangkan, dia pribadi yang sempurna, yang berkuasa, bahkan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Lalu kita akan lihat dalam ayat yang pertama dan kedua, apa yang dimaksudkan oleh pemazmur tentang hatinya yang melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu ayat yang pertama, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Inilah yang dimaksud oleh ayat yang ke-14, dikatakan hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Daud mengakui bahwa orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, itu orang yang sungguh selalu duduk dalam naungan atau lindungan yang maha tinggi. Bermalam
Ya, bernaung dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sehingga sepanjang kehidupan Daud, sejak dia menjadi seorang gembala domba yang cuma 2 atau 3 ekor saja, dia selalu menjaganya dengan baik, bertanggung jawab. Bahkan dia pernah cerita kepada Raja Saul, waktu dia mau berhadapan dengan Goliat, tidak ada seorang pun yang berani, termasuk ketika kakaknya sebagai tentara yang berada di medan pertempuran. Mereka tidak ada yang berani. Raja Saul pun gemetar menghadapi Goliat. Tapi pada waktu Daud datang mengirim makanan kakak-kakaknya, karena dia diutus oleh bapaknya yaitu Isai untuk membawa makanan buat kakaknya dan para tentara, dan sampai pada medan pertempuran, tiba-tiba mendengar suara daripada Goliat yang menantang barisan Israel. Lalu Daud bertanya, siapa dia? Orang kafir itu yang menantang kita adalah barisan Allah. Lalu ada yang menjawab tentara yang ada di situ, barang siapa bisa mengalahkan dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Yang pertama, dia akan menjadi menantu raja. Yang kedua, keluarganya tidak akan membayar pajak untuk selamanya. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan yaitu emas, ya, kalung emas yang besar dan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa. Sampai ketiga kali Daud menanyakan dan jawaban yang sama. Lalu kemudian waktu dia menanyakan kepada tentara, tiba-tiba ada yang melapor kepada Saul bahwa di sini ada seorang pemuda yang mungkin akan berani menghadapi tentara Filistin yang namanya Goliat. Lalu dipanggillah Daud dan menghadap Saul. Lalu Daud kemerah-merahan mukanya atau pipinya karena masih muda. Dan kemudian Saul bertanya, anak siapakah engkau? Aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Lalu aku telah mendengar apa yang kau katakan. Kamu tahu bahwa tentara Filistin itu adalah tentara yang sejak mudanya sudah menjadi seorang prajurit. Dia sangat berpengalaman. Dan mungkin Saul juga berkata, ya lihat tuh, tidak ada seorang pun yang berani berhadapan dengan dia. Kamu masih terlalu muda. Bagaimana mungkin kamu bisa melawan dia dan mengalahkannya, kata Saul. Lalu Daud berkata, bersaksi kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor saja. Jika satu kali singa atau beruang menerkam menjadi salah satu daripada domba itu, maka aku akan kejar baik singa maupun beruang. Dan apabila singa atau beruang itu berbalik dan melawan aku atau menyerang aku, maka aku tangkap janggutnya. Lalu aku bunuh itu singa atau beruang. Allah yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Allah yang sama, dia berkata. Allah yang berkuasa, Allah yang menolong saya di waktu lalu, juga akan menolong saya mengalahkan orang kafir itu. Dan hari ini mayatnya akan aku berikan kepada burung-burung di udara. Dan Saul kemudian memberikan pakaian perangnya, baju zirahnya, pedangnya, tombaknya kepada Daud. Tapi waktu itu Daud coba berikhtiar jalan tadi kesulitan. Lalu dia lepas itu baju perang dari Saul dan kemudian diberikan semua senjatanya. Dia hanya membawa tongkat dan pengali-ali. Ya, kalau kita mungkin ketapel, tapi ketapel itu beda dengan pengali-ali, belandring ya kalau tempat saya. Itu dari tali dan kemudian bisa diputarkan begitu. Lalu ada batunya dan batu bisa melesat sangat kencang. Itu kalau dulu kita berburu monyet ya, kera itu biasanya pakai peralatan itu. Itu kera begitu kena kepalanya kadang-kadang bisa langsung jatuh dari pohon. Itu keras sekali. Dan akhirnya kemudian Daud diizinkan oleh Raja Saul dan kemudian maju menghadapi Goliat. Dan pada hari itu Goliat ditaklukkan oleh Daud. Daud berkata, aku melawan kamu bukan dengan pedang dan tombak, tetapi dengan nama Allah yang maha tinggi. Ini Daud sedang menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan yang maha kuasa itu sudah terbukti sepanjang kehidupannya. Bahkan sewaktu dia menjadi raja, selama 40 tahun menjadi raja atas bangsa Israel, Daud mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kedua,
dalam ayat yang ke-15. Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lalu juga Tuhan berkata lewat pemazmur ini, bila ia, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan segera menjawab. Dan menjawabnya bisa tidak, bisa nanti atau iya. Tapi dalam ayat ini menjawabnya pasti menjawab iya. Segera aku pasti menolong. Sebab kemudian kata berikutnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Coba kita lihat mulai dari ayat yang ketiga hingga sampai ayat yang ke-8. Sungguh dialah, D-nya besar itu Tuhan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Kita semua orang percaya. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat di GKMI Kenari Kudus. Ya, Tuhan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jerat penangkap burung itu adalah seperti jaring. Di kampung saya seringkali ada orang yang berburu burung. Itu dengan jaring dipasang membentang begitu. Ya, dari utara ke selatan. Dan kemudian jaring itu tidak akan bisa dilihat oleh burung karena itu terbuat dari seperti nilon gitu ya, bukan benang. Sehingga tidak bisa nampak oleh mata, tidak kasat mata. Lalu dari tempat yang lain, orang ini mencoba untuk menghalau burung. Sehingga burung itu berterbangan menuju arah daripada jaring yang dipasang, yaitu perangkap burung. Dan akhirnya burung pada menabrak itu jaring dan kemudian dia tidak bisa melepaskan diri. Kalau burungnya itu meronta coba untuk mau melepaskan diri, sayapnya bisa patah. Ya, sehingga kalau mereka menangkap burung-burung yang terjerat di perangkap burung itu, biasanya sayapnya bisa pada patah. Atau juga orang merangkap dengan yang lain, ya, ada perangkap yang lain. Dan itu iblis juga melakukan yang sama. Ada hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita ini, yang dia coba menjebak kita umat manusia dengan berbagai cara yang tidak kelihatan. Makanya Amsal berkata ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini harus hati-hati. Itu adalah jebakan daripada iblis. Bahkan juga Tuhan melepaskan kita, Anda semua, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar itu juga, nanti ada juga penyakit yang menular. Tetapi di sini penyakit sampar itu penyakit yang bisa atau menjangkiti banyak orang. Hari-hari ini sudah sangat populer dan kita ketahui ada namanya COVID-19 atau Corona. Dulu kita hanya di Wuhan, Cina. Orang berpikir, jauh sekali. Naik pesawat aja bisa 7-8 jam mungkin. Lewat lautan lagi. Nggak mungkinlah Indonesia terjangkit dan sebagainya. Sekarang Anda sudah mendengar, bukan hanya di Wuhan, Cina, bukan di Indonesia saja. India, Amerika, bahkan seluruh Eropa kejangkit penyakit itu. Dan sudah berbagai cara upaya. Pemerintah kita terus bagaimana bisa mengurangi yang terpapar. Yang sakit bisa disembuhkan. Yang hari-hari ini kemudian isoman juga engkau pasti akan disembuhkan. Karena Tuhan melepaskan dari perangkap burung ataupun perangkap iblis maupun juga sampar yang busuk. Dengan kepaknya, kepak Tuhan, sayap Tuhan. Tuhan akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pagar tembok anugerah. Seringkali Papi berdoa, ada 4 tembok yang melindungi Anda dan saya. Pagar tembok anugerah sebagai perisai. Tembok Tuhan yang berupa tembok berapi. Api Tuhan itu membakar semua niat jahat dari kuasa iblis yang tidak kelihatan oleh kita, dibakar oleh api Tuhan. Lalu yang ketiga ada tembok para malaikat yang diutus berkemah di sekeliling rumah Anda dan saya.
menjaga di segala jalan hidup Anda dan saya. Yang keempat adalah tembok, sebagai tembok yang melindungi, yaitu darah Yesus yang melingkupi roh, jiwa, dan tubuh Anda dan saya. Sehingga semua aman, terkendali. Perlindungan yang sangat ajaib. Ya. Kemudian ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sekarang ada PPKM. Orang tidak boleh lagi kan buka toko sampai terlalu malam, buka warung makan, restoran, bahkan ada istilah take away. Kita tidak boleh makan di restoran. Saya pernah mau membeli makan di restoran, sebuah restoran di Semarang, dan berkata makannya harus hanya 20 menit. Menjuali untuk kami saja sudah 10 menit. Itu sudah dihitung, belum kami duduk. Jadi nggak bisa. Akhirnya kami harus pesan untuk dibawa pulang. Nah itu artinya ada apa? Karena mengurangi adanya orang bisa saling menulari daripada virus corona tersebut. Itu malam hari, bahkan terhadap panah yang terbang di waktu siang, dibatasi kegiatan kita demi kebaikan. Ada protokol kesehatan. Dan Anda bersama dengan saya juga harus mentaati, karena kalau tidak, mungkin Anda tidak terjangkit, tapi tanpa sadar bisa membawa virus itu dan bisa menulari orang yang ada di sekitar Anda. Ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini lihat, sampar tadi, penyakit menular. Kita harus pakai masker, karena menurut apa yang sudah diselidiki para dokter, virus corona bisa menular lewat mulut, lewat hidung, ya. Dan kemudian bisa kalau kita tidak hati-hati. Dan itu ada di udara, ada di makanan, ada di minuman, bisa ada di benda-benda atau baju yang kita pakai, atau di mana saja. Ini situasi yang sangat menakutkan. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya di dalam ayat yang 15 tadi dikatakan bahwa Anda dan saya harus berseru kepada Tuhan. Harus benar-benar berseru, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Sehingga apa saja yang sedang Anda alami, Anda tidak menjadi takut. Ya, kembali ke ayat yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Perhatikan ayat 7, ini luar biasa. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apa ini maksudnya? Dengan ayat di mana ada yang rebah di sebelah kiri 1.000 orang, di sebelah kanan 10.000, tapi engkau tidak akan terkena, tidak akan menimpa Anda dan saya akan menontonnya. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang ada dalam ibadah ini punya pengalaman sempat kena virus corona. Ya, kemudian Anda sempat isolasi mandiri, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Dan kemudian Anda sudah sempat pakai oksigen, dan diperkirakan paru-parunya sudah mulai ada mungkin bercak-bercaknya atau apa saja. Ada banyak keluarga yang panik, kita juga panik, dan semua teman-teman yang dengar juga berdoa supaya Anda dibebaskan. Anda tidak termasuk yang rebah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Anda adalah orang yang diluputkan daripada malapetaka itu ataupun penyakit itu. Sehingga Anda dan saya hanya mendengar atau tahu lewat media sosial beberapa orang, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang harus dipanggil Tuhan lewat peristiwa ini. Ayat yang ke-8, kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi mari kita akan bersama terus akan berseru-seru kepada Tuhan, supaya Allah mendengar di sorga, karena Dia akan segera menjawab dari setiap doa dan permohonan kita. Yang ketiga, ada dalam Mazmur 91 ayat yang ke-16.
panjang umur dan keselamatan. Ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, yang pertama itu dari 16, panjang umur. Saya tadi melihat di Amsal 3 ayat 16, ya, dikatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, Anda boleh menikmati umur panjang di tangan kanannya. Berarti dalamnya ada kesehatan, ada kekuatan, lalu kekayaan dan kehormatan. Seperti dalam kehidupan Daud, waktu Daud meninggal, itu ada sebuah firman yang berkata, maka matilah Daud, telah lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Artinya bahwa kekayaan yang Anda dan saya miliki itu berasal dari Tuhan. Hasil kerja keras kita, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Dan semua yang Anda dengan saya lakukan itu hal-hal yang diberkati Tuhan. Bahkan engkau juga berbagi kepada orang lain. Maka engkau diberikan umur panjang, tapi juga kekayaan dan kehormatan. Lalu kemudian juga, ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari lihat ayat selanjutnya 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 91 ayat 9 sampai 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka itu bukan hanya sakit penyakit saja. Dengan adanya pandemi corona ini, itu benar-benar mengakibatkan banyak masalah yang terjadi. Masalah perekonomian. Karena orang tidak bisa lagi kerja bebas seperti biasanya. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Itu adalah orang-orang yang harus setiap hari mestinya ada aktivitas kerja. Tapi kadang-kadang tidak boleh, harus ada di rumah. Ya, di rumah saja. Orang-orang yang biasanya kerja sebagai misalnya sopir angkot, ya, kemudian asisten rumah tangga, sebagai bengkel, orang yang bekerja di sawah, di pertanian, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa mungkin online, ya, karena tidak semua bisa di-online-kan, harus ada yang langsung, ya, secara langsung dikerjakan. Dan ada orang-orang yang berkata begini waktu mau ada PPKM, dibatasi, dan berkata, bagaimana saya bisa punya penghasilan, Pak? Sedangkan saya bekerja hari ini untuk makan hari ini. Saya harus bayar listrik, air, telepon, cicilan rumah, dan sebagainya. Dan jujur ya, pemerintah juga tidak mudah menghadapi hal seperti ini. Karenanya kita harus terus berdoa buat pemerintah kita, buat bangsa kita Indonesia, buat saudara-saudara kita seiman, buat masyarakat di mana Anda dan saya berada. Doakan mereka semua. Sehingga benar-benar akan mengalami keselamatan yang dari Tuhan dalam situasi hari ini. Ayat 10 saya ulang lagi, malapetaka tidak akan menimpamu. Jadi selain sakit penyakit dan juga kerugian, mengalami kebangkrutan, mengalami kesulitan terus usaha, Anda akan dilalukan itu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah itu biasanya hukuman yang dari Tuhan. Bisa berupa sakit penyakit, bencana alam, bisa terjadi krisis, bisa jadi kelaparan, dan berbagai hal. Itu akan dilalukan dari hidup Anda dan saya. Kemudian ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini luar biasa. Saya beberapa kali mengalami penyertaan Tuhan lewat malaikatnya. Ini nyata banget, ya. Mungkin ada orang yang tidak percaya dengan kesaksian ini, tapi saya alami. Beberapa tahun yang lalu, satu kali saya diundang di sebuah gereja di kota Kediri. Dan kemudian
di kota Kediri. Lalu saya mau berangkat itu badan saya nggak enak, ya saya meriang, masuk angin, tapi tidak bisa digantikan. Waktu itu saya belum punya sopir pribadi. Lalu saya berkata kepada istri saya, kepada Bu Moi, tolong doakan supaya saya bisa berangkat. Karena saya harus setir sendiri. Dan itu saya berangkat malam hari, jam 10 dari Salatiga. Jam 10. Lalu kemudian saya memakai mobil, mobil Opel Blazer waktu itu. Dan saya berdoa, Tuhan tolong beri saya kekuatan, kirim para malaikatmu untuk menjagai saya, menolong saya dalam saya setir mobil karena malam hari. Dan waktu saya kemudian mulai dari rumah, dan saya sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin, saya pamit dengan istri, saya berangkat persis jam 10. Lalu kemudian sampai kira-kira Terminal Tingkir. Setelah itu, saya seperti ada tangan yang, selain tangan saya ada 2 tangan yang memegang setir saya. Dan sejak itu saya tidak pernah lagi tahu saya itu sampai mana. Jalan terus. Dan kemudian tiba-tiba kira-kira kalau jam 10, 11, 12, 1 mungkin jam setengah 1 dini hari. Saya sampai ke tempat Cici istri saya. Dan saya ketok-ketok pintu dan kemudian saya kata, siapa itu? Oh saya Joko. Oh Om Joko, kenapa kok malam-malam dini hari tidak ke sini? Saya bilang besok saya ada pelayanan, saya mau nunut tidur aja sebentar gitu. Dengan siapa? Sendirian saya bilang. Terus dari Salatiga jam berapa? Saya dari Salatiga jam 10. Lalu lihat, setengah 1 enggak mungkin. 2,5 jam itu jalan apa? Waktu itu belum ada jalan tol. Masih jalan biasa. Orang paling cepat pada zaman itu paling tidak 4-5 jam. Kediri Salatiga. Itu 2,5 jam. Dan itu salah satu pertolongan Tuhan. Melalui malaikatnya. Makanya di situ katakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan saya punya pengalaman banyak. Cuman nggak mungkin saya ceritakan semua. Itu bagaimana pertolongan Tuhan, pelayanan daripada malaikat. Saya mengalami beberapa kali, bahkan saya juga dilindungi oleh pasukan tentara surga, yaitu malaikat Tuhan. Waktu saya sedang berkhotbah seperti ini, ada jemaat yang mengajak temannya itu anaknya seorang dukun dan dia juga dukun. Waktu dia lihat saya khotbah, dia akan mencoba untuk menutup mulut saya supaya saya belangkemen. Orang saya bilang supaya saya nggak bisa ngomong. Tapi tiba-tiba waktu dia mencoba untuk baca rafalnya itu mantranya itu, dia begitu buka mata, itu di belakang saya itu ada pasukan tentara yang gagah-gagah, yang tingginya mungkin hampir 3 meter begitu, bahkan ada yang gede dan bawa senjata yang lengkap dan diarahkan kepada dia. Lalu dia ketakutan, lalu dia beritahu kepada temannya yang adalah jemaat kami. Saya keluar dulu ya. Kenapa? Saya keluar dulu aja. Dan waktu jemaat saya lihat wajahnya kayak ketakutan, ya sudah, nanti aku cerita setelah ibadah katanya. Dan setelah dia ibadah, dia bilang, wah itu pendetamu yang dakwah itu, yang sedang berkhotbah itu punya kesaktian yang luar biasa. Kok bisa tahu? Saya mau coba untuk membungkam mulutnya supaya tidak bisa bicara. Wah, ada pasukan di belakangnya. Dan itu mengarahkan senjata kepada saya. Saya takut dan saya kemudian makanya saya pamit keluar. Saya nggak mau lagi diajak ke gerejamu. Karena saya takut dengan pendetamu. Nggak usah ya, nanti salaman dengan dia. Itu Bapak Ibu, para malaikatnya diperintahkan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur yang lain berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ada banyak kita orang percaya seringkali mengalami berbagai tantangan dalam perjalanan hidup Anda dan saya. Ada berbagai hal yang membuat Anda dan saya bisa terjatuh dalam banyak hal. Bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam kerugian, bisa jatuh dalam usaha kebangkrutan. Tapi Tuhan akan menolong melalui para malaikatnya. Menatang engkau supaya Anda dan saya tidak jatuh sampai tergeletak itu kolap. Sampai
tidak sadarkan diri istilahnya. Karena tangan Tuhan menopang tangan kita, hidup kita. Ini luar biasa. Ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan engkau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini adalah lambang daripada setan. Ular tedung, kalajengking, menginjak anak singa dan ular naga. Semua itu adalah lambang setan. Semua akan takluk kepada Anda dan saya. Sebab Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus. Karena itu mari kita akan lihat dalam Lukas pasal 10. Ayat 17 sampai 19. Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, perhatikan, aku Yesus telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini lihat. Kalau di Mazmur tadi dikatakan bahwa Anda dan saya ayat yang ke-13 akan melangkahi ular tedung. Singa dan ular tedung akan kita langkahi. Itu artinya kita injak, kita taklukkan. Bahkan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kembali kepada Lukas tadi. Dan murid-murid juga mengalami yang sama. Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Yesus berkata, iya. Aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Apa kan? Artinya itu lambang kuasa iblis. Diinjak itu ditaklukkan. Dan kemudian juga kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan Anda dan saya. Kalau orang di luar Yesus, yang mereka seringkali berkata punya ilmu, bisa memindahkan setan dan sebagainya, itu mereka harus ada ritual. Lalu kemudian mulai bertanya di dalam alam roh, apakah setan yang mau dia taklukkan atau pindahkan itu levelnya lebih tinggi. Sebab kalau levelnya lebih tinggi, orang itu tidak akan mampu. Ya, pernah di sebuah acara di televisi ada ditayangkan seorang ibu yang perutnya itu isinya kawat. Ya kan? Macam-macam kawat itu. Dan setelah kalau diambili nanti ada lagi gitu. Kemudian ada berbagai dukun yang ingin mencoba. Banyak dukun yang ingin mencoba. Tidak ada yang berani. Ada yang nekat, itu kesurupan. Bahkan beritanya kemudian setelah itu dukun tersebut mati. Tapi waktu ada yang menawarkan, tapi di luar acara itu, seorang pendeta yang ingin mendoakan, tidak boleh sama keluarganya. Saya pasti dia akan bisa dibebaskan dari santet itu, kuasa iblis itu. Karena mereka pasti tahu, dalam nama Yesus, kita akan melangkahi ular naga, anak singa, menginjak kalajengking, menaklukkan dalam nama Yesus. Sehingga kalau situasi ini hingga sampai sekarang belum mereda sepenuhnya, Anda dan saya tidak perlu gentar dan gugup. Karena Allah kita namanya Immanuel. Allah menyertai kita. Ini adalah luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, Saudara sekalian, Persekutuan Dewasa Muda, GKMI Kenari Kudus, yang sudah mendengar pelajaran firman ini, camkan dan terus minta Tuhan meteraikan di dalam hati kita. Supaya Anda dan saya menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan Ia Tuhan menginjak-injak para lawan kita. Karena itu mari kita bersama terima akan kebenaran ini. Yang terakhir tadi Tuhan akan memperpanjang umur kita. Bahkan juga memberikan kepada Anda dan saya keselamatan di dunia dan dalam kehidupan yang akan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberkati kita melalui firman
yang saya sudah sampaikan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan sudah bersabda bagi setiap kami, baik melalui online service ini, ataupun Bapak Ibu yang mungkin ada di dalam rumah, di gedung gereja, atau di mana saja, Anda bisa mengikuti akan berita firman. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang setia mendengarkan firman dan melakukannya dengan kesetiaan. Sebab Tuhan berjanji, apabila kita selalu memperkatakan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, ya, dan kemudian supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan kita, Anda dan saya, akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kemanapun Anda pergi, Anda akan dibuat beruntung dan mengalami hidup dalam kelimpahan tanpa batas. Saya mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar oleh karena berkat yang daripada firman-Nya, hidupmu dan hidupku akan terus disertai Tuhan secara ajaib. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, dengan berbagai tantangan, rintangan, berbagai hal yang membuat banyak orang menjadi takut, menjadi gentar, bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi panik dan akhirnya meninggal. Engkau Tuhan Yesus setia, melindungi kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Tuhan berkati, meteraikan firman-Mu, dan semua hidup dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, dan semua kami sudah dengar, menangkap secara utuh firman Tuhan malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita atas apa yang sudah kita dengar bersama. Selanjutnya kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain, dalam kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Shalom.